Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aulia Mawarni dengan NIM 251110241130021 dari kelas 2A. Berikut pemaparan saya mengenai intervensi spesifik kepada ibu hamil dengan topik rancangan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis atau KEK. Baik, saya langsung masuk ke pembahasan pertama. Kalian sadar gak sih, kalau mau punya anak yang cerdas dan tumbuhnya optimal itu gak dimulai pas anaknya lahir? Betul banget, semuanya dimulai dari masa 9 bulan kehamilan si ibu. Karena status kesehatan dan apa yang dimakan oleh ibu selama hamil itu bakal menentukan masa depan pada bayi. Maka dari itu, program pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal ini penting buat kita bahas sebagai langkah awal mencegah stunting sejak dalam kandungan. Masuk slide ketiga, mengenal ibu hamil KEK dan risiko janin. Sebenarnya, apa sih ibu hamil KEK itu? KEK itu singkatan dari kekurangan energi kronis. Ciri-cirinya gampang banget buat dideteksi. Pertama, kalau diukur lingkar lengan atas atau lilanya, itu kurang dari 23,5 cm. Kedua, nilai indeks massa tubuh atau IMT prahamil yaitu di bawah 18,5 kg per meter persegi. Bahaya bagi bumil kekurangan energi itu, janin di dalam kandungan bisa kekurangan nutrisi. Efeknya, bayi bisa lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR di bawah 2.500 gram. Organ tubuhnya tidak tumbuh maksimal dan pas dia balita, risiko terkena stunting bakal berlipat ganda. Golden Period 1000 HPK. Jadi, ini adalah periode emas yang dihitung sejak hari pertama konsepsi di dalam kandungan, sekitar 270 hari, sampai anak umur 2 tahun atau 730 hari. Kenapa dibilang periode emas? Karena di masa inilah 80% pertumbuhan otak anak terbentuk dengan pesat. Maka, intervensi gizi terbaik itu harus diprioritaskan ketika janin di dalam rahim ibunya. Baik, bagaimana dengan solusinya? Di slide ini, pemerintah lagi gencar mengadakan gerakan pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis bahan lokal di tingkat akar rumput. Ada 3 prinsip utama dalam program ini. Pertama, nutrisi alami. Makanan yang diberikan itu dari bahan segar yang langsung dihasilkan oleh pertanian dan peternakan lokal, fokusnya ke protein hewani. Kedua, durasi 90 hari. PMT ini harus dikonsumsi secara disiplin, minimal 90 hari biar terlihat progres fisik dan metabolismenya. Ketiga, pendampingan. Jadi, yang diberikan itu bukan hanya makanan saja, tetapi para ibu hamil juga dapat kunjungan rutin dan konseling dari kadar posyandu agar gizi tepat sasaran. Di slide ini, mungkin kalian bertanya-tanya, emang menu PMT lokal sedahsyat apa sih? Tenang, menunya udah dirancang khusus untuk menutup defisit energi makro dan mikro ibu hamil. Di dalamnya, kaya akan asam amino esensial dari protein hewani untuk membentuk struktur jaringan otak janin. Ada juga zat besi untuk mencegah anemia kronis yang bisa memicu keguguran atau lahir prematur. Dan yang gak kalah penting itu, ada asam folat untuk menghindari risiko cacat tabung saraf bawaan pada bayi. Agar ibu hamil tidak bosan, menunya sangat bervariasi sekali. Contohnya, ada kudapan padat protein seperti telur rebus dan kacang hijau untuk dongkrak kalori harian. Lalu, untuk makanan lengkap utama, ada nasi merah, sup daun kelor, dan ikan kembung panggang yang kaya omega 3 untuk stimulasi kognitif janin. Bahkan, ada kudapan segar tradisional juga, seperti tahu atau tempe bacem isi telur puyuh plus jus alpukat untuk membentuk struktur tulang bayi yang kokoh. Untuk alur intervensinya sendiri berjalan dalam 3 tahap yang sistematis. Tahap pertama, dimulai dari deteksi dan screening. Jadi, waktu pemeriksaan ANC rutin, bumil diukur lila dan IMT-nya. Kalau terindikasi KEK, maka langsung masuk tahap kedua, yaitu penyaluran PMT pangan lokal terjadwal selama 90 hari. Selama masa itu, masuk juga tahap ketiga, berhak edukasi berkala, monitoring berat badan, dan edukasi sanitasi. Untuk hasil akhir yang diharapkan adalah bayi bisa lahir dengan sehat, berat di atas 2.500 gram, dan panjang lebih dari 48 cm. Untuk hasilnya terbukti sendiri loh, bisa dilihat di data empiris ini. Sebelum program PMT, rata-rata lila ibu hamil KEK itu hanya 22,0 cm atau di bawah batas aman. Tetapi, setelah rutin ikut program selama 90 hari, lila akan naik rata-rata sebesar 2,2 cm menjadi 24,2 cm. Artinya, mereka berhasil lolos dari kategori KEK. Program ini menyelamatkan separuh lebih sasaran bumil
dari ancaman melahirkan bayi prematur atau BBLR. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu kalimat dari Pedoman Gizi Nasional, yaitu mencegah stunting tidak dimulai saat buah hati lahir ke dunia, melainkan sejak helaan nafas pertamanya berada di dalam rahim ibu. Saya Dika Aulia Mawarni, pembawa materi. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.